Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan rumus fungsi pada Microsoft Excel. Oke, jadi pada kali ini kita akan belajar tentang penggunaan rumus fungsi pada Microsoft Excel. Rumus-rumus fungsi pada Microsoft Excel itu banyak ya. Banyak, sangat-sangat banyak, tergantung dengan kebutuhan kita. Itu ada fungsi operator, fungsi if, fungsi string, kemudian count, summary, dan segala macam itu ada, bisa kita gunakan di sini. Banyak tergantung dengan kebutuhan kita, mana kira-kira yang akan kita gunakan. Oke, nah pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan operator, fungsi operator, dan juga if. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang fungsi operator dan juga struktur logika if pada Microsoft Excel. Oke, jadi kita diberikan data ini ya. Di sini ada 13 data. Ada nomor 1 sampai dengan 13 dengan NPM-nya tuh ini, dan juga ini nilainya. Ini nilainya ada 4, nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Kemudian ini untuk isian nilainya. Ini untuk isian nilainya. Oke, kemudian yang ini maksudnya ada 10%, 20%, 30%, 40%. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita akan mencari total nilai. Oke, kita akan mencari total nilai yang dimana total nilainya itu diambil dari ini. Tetapi bukan nilai sepenuhnya yang kita gunakan, tapi nilai apa? Untuk nilai kehadiran kita ambil 10%. Maksudnya gimana? Berarti dari 100 kita ambil 10%. Nah, kemudian dari tugas nilai 80 ini kita ambil 20%. Dari UTS yang 85 ini kita ambil 30%. Sedangkan dari UAS yang 85 ini kita ambil 40%. Jadi totalnya ada 100%. Nah, jadi untuk mencari total nilai ini berdasarkan dengan ini. Kita ambil 10% di kehadiran, 20% di tugas, 30% di UTS, 40% di nilai UAS. Itu untuk mencari total nilai. Kemudian dari total nilai ini kita ingin mencari nilai keterangannya, lulus atau tidak. Lulus dan juga tidak lulus. Oke, kemudian nilai hurufnya. Untuk mencari nilai hurufnya kita menggunakan yang ini. Ketentuannya adalah jika total nilainya adalah 80 sampai dengan 100, maka nilai hurufnya nanti adalah A. Jika 75 sampai 79 maka B+. Jika 70 sampai 74 B, sampai dengan jika nilainya adalah 0 sampai 50 maka nilainya adalah E. Oke, jadi sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu fungsi operator itu sama dengan yang lainnya, itu ada tambah, kurang, kemudian ada bagi, ada kali, kemudian ada pangkat. Oke, jadi fungsi operatornya ada 5, ada tambah, bagi, kali, dan juga pemangkatan. Ini fungsi operator. Kalau fungsi if, oke, nanti kita bahas fungsi if-nya. Nah, kita berarti fungsi operatornya di sini ya. Nah, berarti kita masukkan total nilai ini kita menggunakan daripada si fungsi operator. Nah, jadi kita harus tahu setiap rumus fungsi pada Microsoft Excel itu dimulai dari sama dengan. Setiap rumus fungsi pada Microsoft Excel itu dimulai dari sama dengan. Oke, berarti sini sama dengan. Kita ngambil nilai yang ini. Kenapa? Karena nilai ini yang akan kita proses. Oke, kemudian kita tambah. Bukan ditambah, dikali dengan ini. Kemudian kita tekan F4. Kenapa dia dikali dengan ini? Karena balik lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk nilai kehadiran itu hanya diambil 10% saja. Nilai kehadirannya itu hanya diambil 10%. Berarti kalau ini juga ini nanti dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, kemudian ini dikalikan dengan ini, kemudian total nilainya itu ditambahkan secara keseluruhan. Nah, tujuannya adalah kita gunakan dikunci dengan F4 atau absolut ini adalah agar dia ketika kita pindah-pindah selnya nanti itu nggak bakal namanya dia bergeser untuk pengalinya. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Oke, baru di sini kita tambahkan lagi. Kita tambahkan berarti mana yang ini kita kalikan dengan ini. Kita F4 kan juga pengalinya yang 20%. Ditambah mana yang ini dikalikan dengan ini. Kemudian kita tekan F4 lagi. Ditambah nilai yang mana? Nilai yang ini dikalikan dengan yang ini. Kemudian kita F4 kan. Oke, kemudian kita enterkan saja. Maka didapat nilainya adalah 85,5.
Atau kalian juga bisa dibuat seperti ini. Gunanya sama buka kurung tutup kurung ini adalah untuk memprioritaskan proses mana yang terlebih dahulu dilakukan. Oke, menggunakan yang ini juga nggak ada masalah. Sama aja, cuman ya oke, seperti ini juga sama. Oke, untuk ke bawahnya gimana? Nah, pada Microsoft Excel yang memudahkan kalau sudah dapat satu, kita cukup copy paste aja ke bawah. Kita cukup copy paste aja dia ke bawah. Sudah kita copy paste ke bawah seperti ini, dia otomatis akan mengikuti. Nah, tadi fungsi F4 tadi seperti apa? Seperti ini. Saya ngasih contoh seperti ini. Seandainya yang saya ngasih contoh seperti ini ya. Yang F4-nya ini kita hapus. Yang F4-nya ini kita hapus ya. Sama dengan ini kita kalikan dengan ini, tidak kita F4 ditambah ini dikalikan dengan ini ditambah ini dikalikan dengan ini ditambah dengan ini dikalikan dengan ini. Oke, kita tambahkan, dapat memang. Tetapi masalahnya adalah ketika kita copy paste ke bawah, nilainya itu bergeser. Nilainya itu coba lihat yang bagian atasnya. Padahal tadi kita pengennya di sini. Padahal tadi kita pengennya di sini, ini yang nilai terkunci. Nah, tadi makanya fungsi daripada F4-nya ini adalah dia agar tidak bergeser. Oke, kita lihat ya. Kita copy paste ke bawah, kita lihat nilainya yang di sini, nilai yang ini masih tetap sama. Oke, jadi fungsi daripada F4-nya untuk itu. Fungsinya adalah agar ketika kita copy paste untuk perkalian yang tetap itu tidak bergeser. Oke, itu daripada si fungsi operator. Maka didapatlah nilai 85,5, 70,3 sampai 69,8. Oke, kemudian keterangan. Tadi seperti dikatakan bahwasanya untuk keterangan itu ada dua, lulus dan tidak lulus. Oke, kita buat ketentuan. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka keterangannya itu adalah lulus. Oke. Jika nilainya, total nilainya lebih besar sama dengan 70, maka keterangannya itu adalah lulus. Kalau dia lebih kecil dari, ya artinya lebih kecil dari 70, maka dia tidak lulus. Nah, di sini kita gunakan peran daripada fungsi if. Masih ingat ya, kalau if berarti if kemudian kondisi satu, dan kalau kita kemudian di sini adalah statementnya atau keputusannya satu, kemudian else lainnya, berarti di sini adalah keputusan 2. Oke ya, masih ingat ya dengan struktur logika if atau struktur kondisi if yang seperti ini. Jika kondisi 1 maka keputusannya lainnya, maka dia adalah keputusan yang benar. Berarti di sini kita masukkan kondisinya. Jika nanti nilainya itu lebih besar sama dengan 70, maka dia keputusannya adalah lulus. Jika tidak, maka keputusannya adalah tidak lulus. Oke, kita lihat berarti kita fungsikan. Semua itu dimulai dari sama dengan if jika apa nilai yang ini, jika nilai ini lebih besar sama dengan 70. Jika total nilai yang lebih besar sama dengan 70, kita lihat di sini kita disuruh menggunakan titik koma. Di sini kita disuruh menggunakan titik koma, kita gunakan sini titik koma. Value if true-nya adalah lulus. Value if false-nya itu adalah tidak lulus. Kemudian kita enterkan. Di sini dia maka hasilnya adalah lulus. Kenapa? Karena kondisinya jika nilainya lebih besar, jika nilai I7 ini, nilai yang ini lebih besar daripada 70, maka keputusannya adalah lulus. Maka jika tidak, maka tidak lulus. Kita lihat 85,5 kita bandingkan, dia lebih besar daripada 70. Oke, kita copy paste ke bawah. Maka didapatkan hasil yang ini. Maka keterangannya sudah dapat ya. Lulus, tidak lulus sampai dengan yang ini atau tidak lulus. Oke, jadi sebenarnya kalau mau yang Microsoft Excel ini lebih mudah seperti itu. Kita dapat selesai satu, kita bisa copy paste ke bawah. Oke, ini untuk struktur logika if. Sudah if tunggal. Bagaimana yang sifatnya adalah if berganda? Yang artinya keputusan itu lebih dari satu. Kalau kita lihat strukturnya adalah if, kemudian struktur 1,
kemudian then, kemudian sini adalah keputusan 1, kemudian else if, struktur 2, then, keputusan 2, else, berarti di sini adalah keputusan 3. Oke, kita lihat ya seperti ini. Ini kalau masih ingat struktur kondisi. Jadi ada kondisinya ada 2, 1, 2. Jadi dilihat. Nah, untuk mencari nilai huruf kita menggunakan kondisi ini. Jadi ada berapa kondisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kondisi. Berarti di sini untuk prosesnya ada 7 kondisi, yang dimana untuk mencari nilai huruf ini masih tetap sama menggunakan total nilai. Berarti nanti kita mengambil nilainya yaitu dari total nilai. Oke, berarti tetap sama, kita mulai dari sama dengan if. Sudah. Logical testnya tetap sama, kita jika yang ini lebih besar sama dengan 80. Sudah. Jika nilainya lebih besar sama dengan 80, maka value if true-nya itu adalah nilainya adalah A. Oke. Kalau yang lain berarti tetap lagi kita gunakan if. Jika ini lebih besar sama dengan, habis 80 tadi berapa? Ada 7, 75. Maka value if-nya itu adalah B+. Kemudian lanjut lagi, if, jika if apa, nilai yang ini lebih besar sama dengan 70, maka untuk nilainya adalah B. Oke. Kemudian selanjutnya value if yang lainnya adalah if, yang kita klik lagi di sini, jika apa? Jika nilainya itu lebih besar sama dengan 65, maka value kondisinya itu adalah C+. Kondisi yang lainnya adalah if, jika nilai yang ini kita pakai nilai lebih besar sama dengan 60, maka kondisinya apa? Nilainya adalah nilai C. Kemudian if, jika nilai yang ini lebih besar sama dengan 50, maka nilainya di situ kita buat kondisinya itu adalah D. Kemudian selainnya itu adalah nilainya adalah B. Oke, panjang ya, panjang memang. Tapi sebenarnya itu aja diulang karena dia tidak bisa struktur kondisi yang else if tadi, maka kita gunakan kondisi yang seperti ini. Oke, kita enter. Dia otomatis akan menutup, atau kita copy paste ke bawah, maka dia otomatis. Sudah, nilai 70 tadi 70,3, kita lihat 70 sampai 74 nilainya B, 68,8. Oke, berarti masuk ini C+, 72 nilainya B sampai dengan yang ini nilainya adalah C+. Oke, kita bedah. Kondisinya ya. Berarti tadi ingat kondisinya. Kondisi yang pertama, jika nilai yang ini kondisinya lebih besar sama dengan 80. Lebih besar sama dengan 80, maka nilainya itu adalah A. Lainnya artinya jika nilainya tidak yang ini, berarti kita masukkan kondisi yang kedua, yaitu 75 lebih besar sama dengan 75, maka nilainya itu adalah B+. Nah, pertanyaan adalah kenapa dia sama dengan? Kita lihat kondisinya di sini. Karena nilainya itu dimulai 80. Karena nilainya itu dimulai 80. Kalau seandainya tidak ada sama dengan lebih besar 80, seandainya nilainya 80, maka nilainya itu enggak A. Kenapa? Karena nilainya itu harus lebih besar dari 80. Harus lebih besar 80 baru nilai A. Sedangkan kondisinya itu 80 sampai dengan 100, maka kita buat di sini kondisinya adalah jika nilainya itu adalah lebih besar sama dengan 80. Jadi nilai 80-nya itu terikat. Sama dengan berarti kondisi nilai akhirnya itu tetap diikutkan, atau nilai akhirnya tetap di dalam kondisinya. Oke, itu mungkin kurang lebihnya terkait dengan materi fungsi operator di struktur logika if. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.